Ya, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kita untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita boleh menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Nafiri Rohani, nomor 6, kita naikkan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Berhimpun semuanya menghadap Tuhan dan memuji Dia yang Maha Kasih. Berhimpun semuanya menghadap Tuhan dan memuji Dia yang Maha Kasih. Kesusahanmu akan segera berakhir berkat keselamatan anugerah Tuhan. Tetaplah berdoa dan pegang tangannya, walau pencobaan datang menghantam, kau akan tetap teguh sampai selamanya di dalam Tuhan sumber kekuatan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mentadbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya peringatan dari firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu di dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Peringatan Tuhan adalah karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak hal yang negatif, banyak hal yang jahat yang kita lihat. Marilah kita sebagai pengikut Kristus hidup dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, memandang dunia dengan mata Tuhan, memandang dunia ini dengan segala sesuatu yang kita alami di dalam pandangan Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan, Bapak Ibu. Kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 22, ayat 1 dan ayat yang berikutnya.
segala raja. Hai segenap alam semesta, pujilah Dia. Hai jiwaku, nyanyikanlah pujian, beri hormat pada Tuhan. Pujilah Tuhan yang mengenal kesusahanmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupku terpimpin. Berdoalah pada Tuhan tiap waktu, naikkan pujian baginya. Mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 24. Mazmur 24 kita akan membacakan sebagai bagian dari pujian kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Mazmur pasal 24. Mari kita bersama-sama membacanya. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim keselamatannya. Inilah generasi orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Elohim Yakub. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, dan terangkatlah pintu-pintu yang kekal, dan Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh yang kuat dan perkasa, Yahweh yang perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, bahkan angkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, karena Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Dialah Raja kemuliaan itu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, kita bisa melihat bagaimana Alkitab menggambarkan Tuhan sebagai Bapa yang penuh dengan kasih sayang, yang memelihara kehidupan kita, yang sangat memperhatikan kita. Alkitab menggambarkan bagi kita Tuhan sebagai gembala yang baik, yang memelihara domba-dombanya, yang memberikan pemulihan, yang memberikan penghiburan. Alkitab juga menggambarkan bagi kita bahwa Tuhan adalah Raja yang perkasa, Raja yang berkuasa, seperti yang kita baca dan pujikan dari Mazmur 24 tadi. Biarlah kita senantiasa ingat ketika kita mengalami kelemahan di dalam kehidupan kita. Kita merasa tidak berdaya. Mari kita ingat bahwa Tuhan itu kuat dan perkasa. Dia perkasa di dalam peperangan. Ketika kita harus menghadapi peperangan di dalam kehidupan kita, apa yang kita lihat sebagai peperangan, Alkitab menegaskan Tuhan perkasa dalam peperangan. Tuhan kuat dan perkasa. Kuasanya itu sangat nyata.
Biarlah Bapak Ibu kita boleh mengalami kuasa kemenangan Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Karena Tuhan hadir bagi kita dan Dia sendiri memberikan dirinya bagi kita. Artinya kuasanya, kemenangannya adalah bagi setiap kita anak-anaknya. Mari kita akan lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan kembali memuji Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan dari Nafiri Rohani 129 ayat 1 dan ayat berikut. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Biarlah Tuhan yang maha perkasa, yang maha kuat, maha kuasa, Dialah batu karang kita, sehingga kita dapat mengandalkan kekuatan Dia di dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Bila dosa menyesak, kuasa dunia mendesak, buat darah tubuhmu memuaskan hausku. Yang dituntut firman-Mu tiada mungkin terpenuh. Walau aku berlelah atau duduk mengasah, hanya kasih sayang-Mu dapat tolong jiwaku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, hanya kasih sayang-Mu saja yang dapat menolong jiwa kami. Hanya kasih sayang-Mu Tuhan yang dapat menolong kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi panduan bagi setiap langkah kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan dalam kami merenungkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh berbicara kepada setiap kami masing-masing di dalam setiap situasi kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Petrus dan Yohanes naik bersama-sama ke bait suci pada jam doa, yaitu pukul 3 petang. Di situ ada seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Ia digotong dan diletakkan setiap hari di pintu bait suci yang disebut Gerbang Indah untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam bait suci, ia pun memohon sedekah. Petrus dan Yohanes menatap orang itu, lalu Petrus berkata, "Pandanglah kami." Kemudian orang itu memandang, sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki, inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Petrus memegang tangan kanannya dan membantunya berdiri. Maka seketika itu juga kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Lalu ia melompat, berdiri, dan mulai berjalan. Sambil berjalan melompat-lompat dan memuji Elohim,
ia masuk ke dalam bait suci bersama mereka. Semua orang melihat ia berjalan dan memuji-muji Elohim. Lalu mereka pun mengenalinya, bahwa ia adalah orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait suci. Mereka takjub dan kagum melihat apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, berdasarkan perikop yang telah kita baca dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi, saya memberi tema untuk perenungan kita adalah beritakanlah kuasa nama Yesus. Bapak Ibu, pada hari ini dalam ibadah kita, setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Setiap awal bulan biasanya pada minggu pertama itu kita mengadakan ibadah minggu disertai dengan perjamuan kudus. Kecuali kalau di dalam bulan itu ada hari raya gereja yang jatuh di tengah minggu, di tengah bulan atau di akhir bulan, maka perjamuan kudus itu disesuaikan dengan hari raya gerejawi tersebut. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita mengadakan perjamuan kudus di awal bulan? Perjamuan kudus awal bulan adalah untuk mengingat akan Kristus. Seperti Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 22 ayat 19, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus adalah tindakan kita untuk mengingat akan Kristus seperti yang Tuhan kehendaki. Kita tidak menjadikan perjamuan kudus, roti dan anggur ini sebagai sesuatu yang mendatangkan kesembuhan atau kekuatan, atau supaya kita kuat menjalani hari-hari kehidupan kita kuat menjalani bulan yang baru. Tidak ya. Tetapi kita memasuki bulan yang baru dengan kita mau mengingat akan Kristus. Mengingat akan Kristus, karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Ingatan akan Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Ingatan akan Tuhan itu penting. Itu harus menjadi bagian dari memori di dalam otak kita, di dalam benak kita. Karena di dalam hidup kita, seumur hidup kita itu akan menerima banyak informasi. Otak kita itu selalu bekerja untuk mengingat. Lalu memilah-milah apa yang kurang penting dibuang, apa yang sangat berkesan kita ingat. Jadi makanya kita kadang kalau ditanya sesuatu kita sudah lupa. Mungkin itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, kita lupa. Tetapi ada hal-hal yang kita ingat sekali. Ya, yang sangat berkesan itu kita ingat sekali dalam hidup kita. Dan tidak akan terhapus. Nah, ingatan akan Tuhan. Ingatan akan Tuhan itu hendaknya menjadi ingatan yang kuat ya, di dalam kehidupan kita. Ingatan yang bagaimana? Ingatan akan kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita. Itu harus kita ingat selalu. Kita mungkin boleh lupa banyak hal. Kita mungkin boleh lupa banyak peristiwa. Sekarang kalau kita sendiri saat ini yang sudah seusia saya misalnya, atau ya kita yang sudah menjadi orang tua, kalau ditanya pelajaran kimia SMA mungkin kita sudah lupa ya, sudah lupa. Tetapi ingatan akan Tuhan itu tidak boleh kita lupakan. Ingatan akan kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita. Itulah yang terkandung di dalam perjamuan kudus itu, supaya kita terus ingat.
Ingat akan kasih Tuhan. Ingat akan pengorbanan Kristus bagi kita. Jadi ingatan akan kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita itu harus menempel di benak kita. Kenapa? Karena itu akan keluar dari perkataan kita dan terwujud dalam perbuatan kita. Jadi kita bisa lihat, kalau perkataan kita, perbuatan kita tidak mencerminkan Kristus, jangan-jangan kita sudah mulai agak-agak lupa ya akan Tuhan. Agak-agak lupa akan kasih Tuhan. Agak-agak lupa akan pengorbanan Kristus. Tapi kalau kasih Kristus, pengorbanan Kristus bagi kita, penebusan dosa yang Tuhan kerjakan untuk kita itu menempel di benak kita, itu akan keluar dari perkataan kita dan terwujud dalam perbuatan kita. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang tidak segan untuk menjangkau dan menguatkan orang yang lebih lemah. Karena itulah yang Tuhan lakukan untuk kita, bukan? Kita harus ingat nama Yesus. Nama Yesus itu bukan sembarang nama, itu adalah nama surgawi. Nama yang diberikan oleh surga. Dan nama itu berkuasa. Di dalam kita melakukan perjamuan kudus, kita mengenang bagaimana salib Kristus itu. Bapak Ibu, di dalam salib itu mengatakan kepada kita bahwa dalam nama Yesus Tuhan mencari manusia. Tidak ada ajaran lain, tidak ada ideologi lain di dunia ini yang bisa mengatakan seperti itu. Tuhan mencari manusia. Itu hanya boleh terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan berkorban bagi manusia. Tidak ada ajaran, tidak ada aliran, tidak ada ideologi apapun di seluruh dunia ini yang mengatakan demikian selain ajaran Alkitab. Tuhan berkorban bagi manusia. Tidak ada ceritanya yang maha tinggi itu berkorban bagi manusia. Agama-agama dunia, ajaran-ajaran dunia itu mengajarkan bahwa yang lemah itu justru yang berkorban banyak bagi yang kuat. Kita lihat di dalam agama-agama dunia. Manusia diharuskan memberikan persembahan-persembahan kepada yang maha tinggi. Supaya mendapatkan perkenanan. Supaya dijauhkan dari murka. Tetapi Alkitab mengajarkan di dalam nama Yesus Tuhan berkorban bagi manusia. Ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita teringat lagi kepada salib. Dan salib itu berbicara tentang nama Yesus. Itu adalah perwujudan kasih dan pengorbanan yang tertinggi yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Kalau kita punya sahabat, kita punya teman, kita berkorban bagi dia. Dia memberi, kita memberi balik, ya kan? Kalau dia jalan-jalan kemana, dia ingat kita, dia beli oleh-oleh. Kalau kita jalan-jalan kemana, kita ingat dia, kita beli oleh-oleh. Itu sudah biasa. Karena setara, kita dengan sahabat kita itu setara. Kita dengan teman kita itu setara. Kita dengan keluarga kita itu setara. Tetapi kasih yang tinggi itu adalah kasih yang dinyatakan oleh yang pihaknya itu lebih tinggi dari kita. Dia menyatakan kasihnya untuk kita yang lebih lemah. Itu adalah kasih yang sejati, itu kasih yang tidak ada bandingan. Dia yang lebih tinggi, dia berkorban untuk yang lebih lemah. Itu adalah pengorbanan yang tertinggi. Dan itu ada di dalam nama Yesus. Jadi setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita harus mengingat akan hal ini. Tuhan Yesus ingin kita mengingat akan hal ini. Tidak ada kasih yang melebihi kasihnya. Tidak ada pengorbanan yang melebihi pengorbanan dia bagi kita manusia.
Dan dia bisa melakukannya. Karena dia memiliki segala kuasa di langit dan di bumi ini. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 24 yang kita baca tadi, bahwa dia adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah Tuhan berkuasa di dalam peperangan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang perkasa. Dia bisa melakukan itu bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam keseluruhan Alkitab, terutama misalnya di dalam Perjanjian Baru, bagaimana di dalam Injil diceritakan kuasa-kuasa Yesus. Dia menyembuhkan, dia menghidupkan, dia melakukan mujizat, dia mengajar dengan berwibawa. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang kita baca, kita menemukan di situ juga penyataan kuasa nama Yesus itu. Yang dialami oleh seorang yang lumpuh, yang menjadi peminta-minta di pintu gerbang indah atau pintu gerbang elok di Bait Suci. Mari kita lihat orang lumpuh ini. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 3, perikop yang tadi, kita langsung mendapatkan satu keterangan mengenai orang lumpuh di gerbang elok atau di gerbang indah. Siapakah dia? Namanya tidak disebutkan, tetapi keadaan fisiknya disebutkan dengan jelas. Bahwa sejak lahir dia itu sudah lumpuh. Dan sehari-hari pekerjaannya adalah meminta-minta. Dia digotong ke sana mungkin oleh sanak saudaranya atau teman-temannya untuk meminta-minta. Kenapa meminta-minta di depan di gerbang elok Bait Suci? Di tempat orang beribadah. Ya, karena biasanya kan namanya orang yang kalau mau beribadah itu ya lebih murah hati, ya pasti lebih murah hati. Orang memberi sedekah juga di situ. Ya. Karena apa? Orang yang memberi ini juga kepingin supaya ya saya buat baiklah supaya doa saya didengar Tuhan. Nah, kan secara psikologis itu seperti itu orang yang memberi. Orang yang meminta ya dia berharap orang yang mau berdoa, yang mau pergi masuk ke rumah ibadah pasti lebih murah hati, lebih baik hati. Maka dia disitulah tempat dia untuk meminta-minta. Nah, Bapak Ibu, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa sejak dilahirkan dia itu sudah lumpuh. Berarti ini tidak tahu ini sekarang ini dia umur berapa di dalam Kisah Rasul pasal 3 ini ya. Tetapi artinya seumur hidupnya dia itu sudah terbelenggu oleh keadaan fisiknya yang lumpuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa bekerja apa-apa. Terikat dia dengan kelumpuhannya. Jadi kalau kita melihat orang lumpuh ini, dia tidak punya harapan akan masa depan. Siapa yang mau mempekerjakan dia? Tidak ada. Siapa yang mau menikah dengan dia? Tidak ada. Dia tidak punya harapan masa depan untuk pekerjaan yang lebih baik. Dia tidak bisa berharap untuk mempunyai keluarga. Kalau dia mati, mungkin dia mati di situ dalam keadaan sebagai pengemis di depan gerbang elok, di depan gerbang indah Bait Suci. Disitulah tempat dia bekerja, disitulah tempat dia berusaha memperpanjang hidupnya, ya kurang lebih bisa dipastikan dia kalau dia mati mungkin dia akan mati di situ juga. Jadi memang hidupnya ini sangat terbelenggu dan tidak punya harapan akan masa depan. Tawar hati. Lumpuh secara fisik dan bisa kita perkirakan juga dia lumpuh secara mental juga. Apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa diharapkan dari dirinya sendiri? Tidak ada. Hanya belas kasihan orang. Nah, Bapak Ibu, ketika Petrus dan Yohanes berjalan mau memasuki rumah ibadah untuk berdoa, untuk bersembahyang, maka mereka berdua berpapasan dengan orang lumpuh ini di pintu gerbang. Reaksi Petrus dan Yohanes ketika melihat
orang lumpuh ini dan orang lumpuh ini mengemis kepada mereka, ternyata setelah kita baca, Petrus dan Yohanes tidak memberikan apa yang diminta orang lumpuh itu, yaitu apa? Uang. Jawaban dari Petrus dan Yohanes pada waktu itu, pandanglah kami. Perak dan emas tidak ada padaku. Kamu minta uang, kamu mengemis uang. Lihatlah kami tidak punya uang. Emas dan perak tidak ada pada kami. Kami tidak bisa memberikan apa yang kau minta. Petrus dan Yohanes tidak bisa memberikan apa yang diminta orang lumpuh itu, yaitu uang. Tetapi Petrus dan Yohanes memberi yang lebih daripada sekedar uang. Mereka memberi nama Yesus. Namun Petrus berkata, perak dan emas tidak ada padaku, tetapi yang aku miliki, inilah yang aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Ini ada satu prinsip yang indah yang saya selalu ulangi. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Petrus dan Yohanes tidak punya emas dan perak, tidak punya uang. Tapi mereka punya nama Yesus. Maka nama Yesus itulah yang diberikan kepada si lumpuh ini. Kalau dibalik, kalau mereka tidak punya nama Yesus, mereka tidak bisa memberi nama Yesus. Mereka akan hanya bisa memberi uang. Ya kan? Kalau di dalam hati kita tidak ada kasih, kita tidak punya kasih, kita tidak bisa memberi kasih. Kalau di dalam hati kita adanya kepahitan, kita hanya bisa memberikan kepahitan. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Jadi jangan heran, saudara, kalau kita melihat orang ya, orang itu omongannya negatif, pandangannya negatif, apa yang dia katakan negatif, apa yang dia lakukan negatif. Jangan heran, dia tidak punya kasih. Perbendaharaan hatinya itu adalah negatif. Perbendaharaan hatinya itu adalah kepahitan. Tapi kalau perbendaharaan hatinya adalah kasih, bicaranya itu kasih, perbuatannya itu kasih. Yang dia lakukan kepada orang adalah tindakan-tindakan kasih. Mengasihi, melayani, menguatkan, memberi semangat. Tapi kalau yang kita miliki hanyalah kepahitan, kita hanya akan memberikan yang negatif. Memberikan celaan, memberikan komentar yang mengecewakan. Egois terhadap orang lain. Jahat terhadap sesama. Petrus berkata, pandanglah kami. Emas dan perak tidak ada padaku. Aku tidak punya. Tapi aku punya nama Yesus. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkitlah dan berjalanlah. Lalu kita membaca. Petrus membantu orang lumpuh itu bangkit dan berdiri. Dan orang lumpuh itu dilepaskan dari belenggu kelumpuhannya. Nama Yesus diberikan kepada orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu sembuh. Apa artinya dia sembuh? Bukan cuma dia tidak lumpuh lagi, tetapi dengan kesembuhannya dia punya masa depan. Dia bisa cari kerja yang lain. Dengan kesembuhannya dia punya harapan. Harapan hidupnya untuk hidup lebih baik. Harapan bahwa dia tidak akan mati sebagai pengemis dan dia tidak akan mati di tempat di depan gerbang bait suci itu. Jadi ketika kita memberikan nama Yesus, kita memberikan kesembuhan, kita memberikan masa depan, kita memberikan harapan, kita memberikan yang jauh lebih baik daripada memberikan materi, memberikan uang, memberikan kelepasan kepada orang yang membutuhkan.
Siapakah Petrus dan Yohanes ini kita tahu bersama Bapak Ibu. Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus. Dan setelah Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal 2, kita sampai di dalam Kisah Rasul pasal 3 ini, kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai murid Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus dan Yohanes bersaksi tentang Kristus kepada si lumpuh. Dengan memberikan nama Yesus kepada si lumpuh ini. Petrus berkata, engkau membutuhkan Yesus lebih dari kebutuhanmu akan uang dan belas kasihan orang. Si lumpuh ini hanya bisa berpikir dia membutuhkan uang. Dia membutuhkan belas kasihan orang. Tetapi sesungguhnya lebih dari semua itu dia membutuhkan Yesus. Petrus dan Yohanes memberi dia nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan si orang lumpuh ini. Petrus dan Yohanes dengan memberi nama Yesus, maka Petrus dan Yohanes memberi solusi bagi orang lumpuh ini. Solusi untuk kehidupannya. Solusi seperti yang Tuhan inginkan. Dan katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, itu boleh menjadi bagian orang lumpuh ini dan bagian kita yang percaya kepada Kristus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu, mari kita teladani Petrus dan Yohanes ini. Kita jadi murid Yesus. Murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus. Murid Yesus yang bersaksi kepada sesama kita yang lumpuh dalam tanda petik. Mungkin dia tidak lumpuh secara fisik, tapi dia lumpuh secara mental. Kita harus menjadi orang-orang yang bersaksi kepada dia. Memberi dia nama Yesus. Sehingga dia boleh bangkit kembali. Dan meraih masa depan yang berpengharapan. Kita harus menjadi murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus yang bersaksi sehingga memberikan perubahan dan memberi solusi. Kita harus menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari solusi, bukan bagian daripada masalah. Karena Yesus adalah jawaban, maka kita pengikut Kristus, murid Yesus harus menjadi bagian dari jawaban, bagian dari solusi. Bukan orang-orang yang mendatangkan permasalahan. Dunia ini sudah terlalu banyak permasalahannya. Iya kan? Berikanlah solusi, berikanlah jawaban. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah menjadi murid dan bukan sekedar pengikut Yesus? Waktu Yesus mengajar, Yesus melakukan mujizat, ya, selama pelayanan Tuhan Yesus di bumi, banyak sekali orang yang mengikut dia. Begitu banyak kumpulan massa sampai ribuan orang ikut dia kemana-mana yang mereka tidak peduli, mereka lapar dan haus, mereka ikut dia. Tapi ketika dia tergantung di kayu salib, siapakah pengikutnya? Di manakah massa yang ribuan orang itu? Apakah mereka lari, ketar-ketir, atau mereka juga kemudian menjadi orang yang turut mencemoohkan dia? Di atas kayu salib dia tergantung sendiri. Apakah kita sudah menjadi murid? Murid itu belajar. Murid itu bekerja keras, tidak cuma sekedar ikut-ikut. Ikut rame. Ikut heboh. Tapi murid itu dia menempel kepada gurunya. Dia setia kepada gurunya. Ketika gurunya tidak ada, dia ingat lagi apa yang gurunya sudah pernah ajarkan kepadanya. Dan dia menerapkan ilmu dari gurunya itu. Itulah seorang murid. Apakah kita sudah menjadi murid? Apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Atau kita menjalani hari-hari kita dengan emosi kita,
dengan pertimbangan-pertimbangan hikmat kita. Hikmat manusiawi, keinginan, kedagingan. Apakah itu yang memimpin kita? Atau kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah perkataan kita adalah kesaksian? Kesaksian mengenai Kristus? Ataukah perkataan kita adalah cemoohan? Apakah perkataan kita adalah semangat atau menghancurkan roh orang lain? Apakah perkataan kita adalah kesaksian mengenai Yesus dan kuasanya? Ataukah perkataan kita hanyalah perkataan masalah? Yang kita omong itu masalah saja. Bukan Yesus dan kuasanya. Kita ini masih dikelilingi dengan pandemi dan virus corona. Apakah perkataan kita hanya perkataan pandemi? Apakah perkataan mulut kita hanya perkataan tentang virus? Ataukah perkataan kita adalah kesaksian mengenai Yesus dan kuasanya? Pandemi ini mengerikan. Virus corona itu mengerikan. Kalau ada sahabat kita, keluarga kita yang kita dapat tahu bahwa dia kena virus, dia diopname di rumah sakit, begini begitu, kita hati langsung sedih kan? Langsung tiut. Tapi apakah kita melihat bahwa Yesus dan kuasanya jauh lebih besar dari virus corona itu? Apakah perkataan kita adalah kesaksian mengenai Yesus dan kuasanya? Ataukah kita juga adalah orang-orang yang lumpuh seperti orang yang di depan pintu gerbang Elok Bait Suci itu? Inilah dunia kita sekarang. Dikelilingi dengan virus dan pandemi. Belum lagi sakit penyakit yang lain. Hari-hari kita dengar itu saja yang mengisi berita di televisi dan media massa. Dan di media sosial. Bagaimana para tenaga kesehatan kita sudah kelelahan. Para penggali makam kita kelelahan. Usaha-usaha stres. Angkat bendera putih, menyerah, tidak kuat lagi, tidak sanggup. Hotel-hotel tutup. Rumah-rumah dijual murah, jatuh harga. Anak-anak kita stres. Kuliah online, belajar online. Belum lagi peperangan dan senjata di sana sini. Peperangan antara bangsa, pembunuhan, kesadisan dan kejahatan. Semua ini melumpuhkan dunia kita saat ini. Sama seperti orang lumpuh di pintu gerbang Bait Suci. Lumpuh, terbelenggu. Kita bertanya-tanya kapan ini pandemi berakhir? Tidak tahu. Ahli ini bilang 2 tahun, ahli itu bilang 7 tahun, ahli itu bilang 10 tahun. Dan kita menjadi bingung. Mana yang dipercaya, mana yang dipegang. Dan kita menjadi lumpuh. Dunia ini lumpuh. Sikap kita bagaimana Bapak Ibu? Sebagai murid Kristus. Apakah kita seperti gambar yang di sebelah kanan ini? Ya, kita duduk saja tongkat dagu ya. Keadaan saya masih baik-baik saja, saya masih bisa makan, saya masih bisa minum, ya santai-santai saja. Cari kebahagiaan sendiri. Bagaimana supaya saya bisa berbahagia di tengah-tengah ketidakbahagiaan? Apakah itu sikap anak Tuhan? Alkitab tidak mengajarkan kepada kita untuk mengejar kebahagiaan sendiri. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menaati Kristus. Di tengah-tengah kelumpuhan dunia ini sikap kita bagaimana? Apakah kita seperti gambar yang di tengah ini? Sudah lipat tangan masa bodoh saja. Kalau memang mau mati ya mati. Kalau mau sakit ya sakit. Kalau mau sehat ya syukurlah. Kalau masih hidup ya syukurlah. Tidak tahu hari depan ini bagaimana. What will be lah. Apatis. Ini bukan sikap anak Tuhan ya.
Bapak Ibu ya. Petrus dan Yohanes ketika mereka mau masuk ke dalam bait suci dan mereka melihat si lumpuh itu. Mereka tidak buang muka, tapi mereka berhenti dan bersaksi kepada si lumpuh itu. Memberikan dia nama Yesus sehingga dia kemudian diubahkan hidup. Di tengah kelumpuhan dunia ini, sikap kita bagaimana? Apakah kita mempergunakan mulut kita, perkataan kita untuk memberkati orang lain? Atau hanya menyebarkan masalah demi masalah? Apakah kita menggunakan perkataan kita untuk menyemangati orang lain? Atau hanya menyebarkan ketakutan? Bapak Ibu, kalau kita hanya membicarakan masalah dan kita tidak membicarakan solusi, kita hanya menyebarkan teror dan ketakutan. Kalau kita hanya menggunakan perkataan kita untuk membicarakan problem, dan problem itu semakin hari semakin rumit, maka kita akan menghilangkan damai sejahtera dan sukacita orang yang mendengar. Bukan seperti itu. Kita ini anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang itu mendatangkan yang positif. Harus begitu dengan perkataan kita. Datangkan sukacita, datangkan damai sejahtera, datangkan pengharapan, datangkan penguatan. Bukan mendatangkan teror dan ketakutan. Ini adalah gambar dari Mark Twain. Mark Twain adalah seorang penulis yang sangat terkenal. Beliau hidup tahun 1800-an dan meninggal tahun 1910. Karya-karyanya menjadi novel-novel klasik, bacaan anak-anak dan juga ya sampai orang dewasa pun menggemari tulisan Mark Twain ini. Mark Twain mengatakan, semakin aku belajar tentang orang, semakin aku mengenal orang, semakin aku tahu orang, aku lebih suka anjingku. The more I learn about people, the more I like my dog. Semakin aku mengenal orang, mempelajari orang, aku ternyata kemudian lebih suka kepada anjingku daripada kepada orang. Nah ini miris tuh. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena manusia mengecewakan. Lebih baik sayang sama anjing daripada sayang kepada manusia. Oh Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan untuk kita anak-anak Tuhan. Jangan sampai ya, kehadiran kita itu bukan membuat orang semakin senang dengan kita, dengan manusia, semakin orang senang dengan Tuhan, malah membuat orang, mending saya main sama anjing saya aja lah. Ya, itu kan miris ya namanya. Berarti apa? Kita itu tidak menjadi berkat ya Bapak Ibu. Tidak memberikan kesembuhan bagi orang, tidak memberikan hal yang baik bagi orang lain. Saya teringat almarhum ayah mertua saya beberapa tahun yang lalu dalam acara malam tahun baru. Beliau mengatakan begini, ketika kita sharing-sharing, beliau memberikan nasihat dan petua. Kalau orang itu ketemu dengan kamu, lalu hidupnya tidak berubah menjadi lebih baik, dia tidak menjadi lebih bahagia, tidak ada senyum di wajahnya setelah dia bertemu dengan kamu, mendingan gak usah ketemu deh sama kamu. Kenapa? Karena kamu tidak menjadi berkat. Mari Bapak Ibu, kita menjadi orang yang kalau orang itu bertemu dengan kita, hidupnya itu berubah. Tadi mungkin dia murung, dia bertemu dengan kita, lalu dia ada senyum. Tadi mungkin dia gelisah, dia bertemu dengan kita, lalu dia ada damai sejahtera. Kan itu indah ya Bapak Ibu. Dunia ini perlu Yesus.
Kita hanya bisa memberikan senyum bagi orang kalau kita bawa dia kepada Yesus. Kita hanya bisa memberikan kesembuhan bagi orang kalau kita bawa dia kepada Yesus. Berarti hidup kita terlebih dahulu harus kita bawa kepada Yesus. Bawa kepada Yesus. Izinkan Tuhan membereskan hidup kita supaya kita bisa Tuhan pakai membereskan orang lain dan membereskan dunia ini. Sebagai penutup Bapak Ibu, ini adalah satu doa yang sangat terkenal dari seorang hamba Tuhan, Santo Fransiskus dari Assisi. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian diberkati. Kita akan memasuki perjamuan kudus, dan perjamuan kudus akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara, menerjemahkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan saat kami mau menghampiri perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini hati kami selalu dan akan selalu teringat akan Tuhan dan menempel kepada Tuhan. Mensyukuri kasih dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pun kami dapat memberikan kasih dan mau berkorban untuk sesama dan dunia ini yang sedang lumpuh pada saat ini Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kembali kami diingatkan bahwa setiap kami membutuhkan Yesus. Dunia ini membutuhkan Yesus. Semua manusia membutuhkan Yesus. Dan Yesus adalah jawaban atas semua persoalan di dalam kehidupan manusia. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, untuk mengingat apa yang sudah Dia perbuat bagi setiap kami, yaitu menyerahkan dirinya di atas kayu salib, berkorban, menumpahkan darahnya untuk menebus segala dosa-dosa kami, sehingga semua dosa-dosa yang kami pernah lakukan, baik di masa lampau, saat ini, dan di masa yang akan datang, semuanya telah diampuni oleh Tuhan, sehingga keselamatan dan hidup yang kekal itu pasti boleh menjadi milik kami. Dan kami boleh mengatakan dengan iman saat ini bahwa setiap kami sedang menuju ke surga saat ini, untuk bertemu dengan Tuhan, Bapa Surgawi,
muka dengan muka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, kami memohon supaya Tuhan Engkau melayakkan kami untuk memasuki meja perjamuan kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Ia mengambil roti, kemudian Ia memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya, kamu semua tewas. Maka sekarang makanlah dengan iman. Dan setelah makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Kemudian Ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Setiap kali kamu meminumnya, kamu mengingat akan aku. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur di atas tangan kita, sambil mengucap syukur atas darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Minumlah dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh memasuki meja perjamuan kudus Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Kami yang berdosa boleh dibenarkan oleh Tuhan. Kami yang tidak layak boleh dilayakkan oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami diselamatkan bukan karena usaha kami, bukan karena amal kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Mu yang sudah diberikan oleh Kristus ketika Ia menyerahkan dirinya bagi setiap kami. Dan firman-Mu mengatakan, jikalau Yesus Kristus Putra sulung Elohim diberikan dengan cuma-cuma kepada kami, tidak disayangkan, bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan semua yang lain kepada kami. Karena itu ya Tuhan, pada pagi ini kami boleh mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati hidup kami. Dan kami tahu bahwa Engkau akan senantiasa memberkati hidup kami di masa-masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap. Amin. Silakan kepada pendeta untuk meneruskan ibadah kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita kembali menaikkan doa kita untuk beberapa saudara yang membutuhkan. Pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami
kelemahan tubuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Persekutuan dengan Tuhan di dalam firman dan dengan pujian. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena ini adalah satu berkat yang boleh kami nikmati bersama pada pagi hari ini. Bapak, pada pagi hari ini kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, khususnya untuk Pak Hin dan Ibu Metan. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan mereka di dalam mereka sedang beristirahat, memberikan kesehatan kepada Pak Hin dan Ibu Metan. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga sedang sakit, kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Kami teringat juga untuk saudara-saudara kami, teman, kerabat, yang hidupnya masih jauh dari Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka di mana mereka berada, tangan kasih-Mu biarlah menuntun mereka ke dalam jalan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka. Kalau mereka masih mengikuti jalan dunia ini Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, kiranya Engkau membuka mata rohani mereka, timbulkan kerinduan akan Tuhan dalam hati mereka, supaya mereka juga bisa melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi mereka dan telah berkorban bagi mereka, supaya mereka boleh mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah kami di dalam menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan berkati para tenaga kesehatan dan seluruh rakyat Indonesia supaya Tuhan Engkau pulihkan negeri kami oleh karena belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing dan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan peliharakan. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 312 ayat 1 dan ayat yang berikutnya. Dalam pujian ini menjadi penyemangat dalam hidup kita sebagai orang-orang yang membawa nama Yesus, sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan membawa nama Yesus, membawa berita pada dunia dalam gelap. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata si iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Kuasa Kristus, kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra Roh Kudus. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.